Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat, semangat belajar lewat jaringan online atau daring. Anak-anak, untuk kali ini kita akan belajar yaitu melanjutkan yang kemarin tentang teks laporan percobaan. Anak-anak, untuk hari ini mari kita mengidentifikasi informasi dan menyimpulkan struktur teks laporan percobaan. Jadi mengidentifikasi itu tidak beda dengan mencatat, ya. Informasi atau pemberitahuan. Jadi pemberitahuannya nanti dicatat. Di sini ada sebuah teks atau bacaan, yaitu bagaimana membuat baterai dari sabun. Nah, semula kita nggak bisa mikir, oh baterai kok dengan sabun. Ya, ini mari kita lihat. Kita perhatikan dari bacaan tersebut. Anak-anak, terlebih dahulu kalian siapkan. Ini ada beberapa yang perlu kalian siapkan. Mungkin alat tulis. Sekarang ini listrik telah mulai langka keberadaannya karena listrik pada PLN adalah listrik dari pembangkit listrik tenaga fosil. Sedangkan fosil sekarang ini sudah banyak digunakan sehingga jumlahnya berkurang. Oleh karena itu manusia banyak yang berusaha membuat energi baru seperti baterai. Namun baterai terbuat dari bahan yang tidak aman. Oleh karena itu untuk membuat baterai yang aman adalah terbuat dari sabun. Karena sabun ini terbuat dari bahan khusus yang dirancang untuk membersihkan kuman di tubuh kita. Untuk membuat baterai sabun yang kita perlukan adalah sebagai berikut. Satu, yang perlu kita siapkan ya, sabun mandi atau sabun yang berbentuk padat. Nah, nomor dua, kawat tembaga atau bisa diganti dengan kabel dari tembaga. Aluminium dari kaleng minuman bersoda atau bekas plat nomor sepeda motor atau mobil. Kemudian lampu LED 1 buah, gunting. Ya. Ini diantara beberapa yang harus kalian persiapkan bahannya. Adapun cara membuatnya ini sebagai berikut. Nah, satu, potong aluminium berbentuk persegi panjang sebanyak 10 buah dengan ukuran setengah kali 10 cm. Jadi kecil ya. Kawat tembaga dipotong sebanyak 10 buah dengan panjang sekitar 10 cm. Potong sabun menjadi 10 bagian dengan pisau. Meskipun tidak ada pisau ya, dengan bahan yang lain yang bisa memotong. Yang keempat, tancapkan potongan aluminium pada kawat tembaga tadi pada potongan sabun berhadapan tanpa bersentuhan. Yang kelima, hubungkan potongan kawat tembaga dengan potongan aluminium sampai semua potongan tadi terhubung ujungnya. Jadi diawali dengan kawat tembaga dan diakhiri potongan aluminium. Teteskan 1 atau 2 tetes air pada potongan sabun yang telah dipasang logam tembaga dan aluminium tadi. Kabel listrik lalu dihubungkan dengan kaki lampu LED atau LED. Ya, yang anak-anak mengatakan LED itu ya, LED. Lampu LED akan menyala selama sabun dalam keadaan basah. Jika LED padam, teteskan kembali air 1 atau 2 tetes pada potongan sabun. Nah, setelah semua langkah-langkah di atas kamu jalani, maka kamu telah memiliki sumber energi alternatif. Jika energi ini terus diteliti dan dikembangkan, maka akan tercipta energi yang hampir sama dengan energi listrik yang
dari PLN. Dengan demikian, energi tersebut dapat digunakan di masa yang akan datang. Dengan melakukan percobaan di atas, kamu sudah dapat menghasilkan energi listrik. Kita dapat membuatnya dari bahan yang dapat kita peroleh di sekitar kita. Contohnya adalah baterai dari sabun. Selain itu ada banyak lagi bahan yang dapat digunakan untuk baterai. Seperti jeruk nipis, wortel, kentang, dan banyak lagi. Semua bahan dapat digunakan untuk membuat baterai. Asalkan bahan itu bersifat basah. Ya, ini. Setelah kalian mendengarkan dan membaca atau memperhatikan teks tadi, ada tugas anak-anak. Tidak banyak, hanya 2 saja. Simpulkan isi percobaan di atas. Menyimpulkan ini sama dengan memberi kesimpulan. Yang kedua, mengapa teks di atas termasuk teks laporan percobaan? Mengapa? Ini kalian jawab dengan kemampuan kamu. Mengapa teks di atas termasuk teks laporan percobaan? Nggak perlu nyontoh kancane ya, nggak perlu nyontoh temannya. Ya, dengan kemampuan atau sebisamu saja. Mengapa termasuk laporan percobaan? Itu saja untuk pertemuan kali ini. Anak-anak, maaf. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.